Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Weni Kunaningsi Ansori dalam sesi diskusi kali ini, sesi ke-9. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat beberapa pertanyaan pada sesi kali ini. Yang pertama yaitu pertanyaannya, bandingkan antara pertanyaan di sesi 8 dengan di lingkungan sekolah saya. Bapak Ibu yang saya hormati, di lingkungan sekolah saya terdapat kesenjangan atau perbedaan yang bisa kita komparatifkan dengan pendidikan di negara maju yang ada pada diskusi sesi 9. Pertama yaitu kesenjangan prestasi karena terbatas pada SDM, SDA dan juga pada infrastruktur. Kita tidak bisa memungkiri bahwa prestasi itu diukir dari berbagai banyak hal. Yang pertama dari SDA-nya yang kita memang jauh dari perkotaan, kemudian dari SDM-nya di mana terkadang kita di sekolah itu menggebu-gebu sebagai pendidik untuk mendidikan anak, sedangkan di rumah mereka karena tinggal dengan nenek ataupun dengan saudara lain atau dengan orang tua yang tapi sibuk bekerja sehingga tidak bisa untuk belajarkan anak untuk belajar selama di rumah begitu nggih. Kemudian ada juga kesehatan mental siswa di mana terdapat perbedaan pada negara maju. Kalau di negara kita mungkin kesehatan mental adalah nomor kesekian, padahal kalau di negara maju itu adalah kesehatan mental adalah yang utama. Siswa bisa melanjutkan pendidikan apabila jiwa dan raganya kuat, bukan raganya saja tapi juga jiwanya harus kuat, yaitu yang termasuk kesehatan mental. Kemudian ada juga kualitas dan juga resistensi guru. Di negara-negara maju kerap kali secara berkala itu ada pelatihan bagi guru-gurunya, kemudian ada juga pelatihan khusus bagi guru-guru yang ingin melanjutkan untuk bersekolah ataupun untuk upgrade ilmu melalui pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian ada juga relevansi kurikulum, ada juga integrasi teknologi yang berbeda, di mana kalau teknologi di sekolah kami itu masih basic, sedangkan di negara maju itu teknologinya sudah berkembang gitu. Kemudian terdapat juga pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara negara ya OECD mengatasi masalah pendidikan dan keterkaitannya dengan modul 7. Bagaimana cara negara tersebut untuk mengatasi masalah pendidikan? Yang pertama, peningkatan investasi pendidikan anak pada usia dini, yaitu pada pondasi-pondasi anak usia dini ditanamkan bagaimana pentingnya literasi juga numerasi yang basic terutama ya. Jadi mereka bisa terbiasa untuk belajar sesuai usia tapi melalui pondasi-pondasi yang kuat. Kemudian ada pengembangan profesionalisme guru yang berkelanjutan, ada kebijakan pemerataan dan juga inklusi, reformasi kurikulum, penggunaan data dan evaluasi, kemudian pemberian otonomi sekolah di mana terdapat kebijakan yang desentralisasi maupun sentralisasi yang bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar sekolah karena pendidikan kita adalah pendidikan berkarakter. Ada juga kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti dengan pihak komite, pihak paguyuban, pihak wali murid dan juga mungkin pihak korwil selaku pengemban kebijakan pendidikan di tingkat lokal gitu. Kemudian keterkaitannya dengan modul 7 yaitu yang pertama terdapat beberapa persamaan di bidang struktur dan juga jenjang pendidikan, di mana saat SD adalah 6 tahun, saat SMP adalah 3 tahun dan juga saat SMA juga adalah 3 tahun. Kemudian ada sistem kurikulum, ada manajemen pendidikan pendidikan yang lebih berpusat pada siswa, pelatihan dan juga status guru, pendekatan terhadap evaluasi dan juga asesmen. Kemudian kita beralih lagi ke pertanyaan yang ketiga yaitu sistem pendidikan di Jepang ya. Sistem pendidikan di Jepang sehingga mereka memperoleh pencapaian PISA karena kurikulum mereka kurikulum yang membalanskan, menyeimbangkan antara teknologi, kemudian antara kurikulum, kemudian antara kebudayaan, olahraga, ilmu, adat sekitar begitu. Jadi mereka berusaha membalanskan yang namanya ilmu di bidang akademik dan juga ilmu di bidang non akademik, tetapi tetap menyesuaikan dengan adat istiadat dan ada di sekitar negara Jepang.
Kemudian ada penekanan pada keseimbangan, zit of for living, yaitu mereka berusaha membuat kemampuan akademiknya solid tapi juga mempunyai adab dan juga norma yang baik, disiplin yang tinggi begitu nggih. Dan ada juga pentingnya pendidikan moral. Di Jepang itu usia 1 sampai 3 tahun mereka belum ada yang namanya signifikansi dalam pembelajaran akademik. Mereka lebih ditekankan pada adab, norma, kedisiplinan sikap, dan juga bagaimana cara mereka beretitut untuk menghargai yang lebih muda, lebih tua, ataupun yang setara dengan mereka. Karena mereka menyadari bahwa di usia muda itu mudah sekali untuk memberikan nilai positif pada anak daripada saat mereka berusia di atas itu. Karena saat golden age itu adalah di mana masa-masa mereka mudah sekali menyerap ilmu yang baik-baik dari lingkungan sekitar. Dan juga jam belajar mereka yang panjang, mereka lama di sekolah tetapi di sana ada juga tidur siang ya. Jadi memang mereka balance sebenarnya itu antara yang namanya mengejar ilmu tapi juga mementingkan namanya istirahat. Percuma kita mengejar ilmu tapi tidak ada istirahatnya, nanti malah kita susah fokus nih karena kecapean begitu. Kemudian hubungan kurikulum dengan pencapaian skor visa, yaitu mereka memiliki pondasi akademis yang kuat seperti tadi di pendidikan anak usia dini. Mereka menekankan bagaimana membangun basic literasi juga numerasi yang baik bagi anak-anak. Kemudian ada penekanan pemahaman konsep juga aplikasi. Sebelum mereka mengenalkan anak-anak berteknologi, mereka memberikan keterampilan dulu bagaimana teknologi itu mau digunakan, bagaimana cara penggunaan teknologi agar tidak salah guna, kemudian bagaimana penggunaan aplikasi yang cepat tapi juga tepat begitu. Kemudian budaya belajar dan juga ketekunan. Di sana itu namanya harus tekun bila ingin pintar, bukan hanya pintar adalah bakat tapi juga harus ada usaha. Kemudian ada juga kualitas guru dan juga pengajaran yang juga perlu selalu di-upgrade ilmunya oleh berbagai pihak. Jadi ada dukungan fasilitas dari berbagai stakeholder yang ada di sana begitu nggih. Kemudian ada juga pembelajaran kolaboratif dan juga aktif, yaitu pembelajaran yang berasal dari guru tapi juga berkolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah. Kemudian juga ada dukungan dari masyarakat sekitar dan juga stakeholder yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa jam belajar siswa di rumah itu lebih sedikit daripada jam belajar siswa di rumah dan juga lingkungan sekitar. Jadi mereka berusaha mengangkat yang namanya kita harus bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perbedaan kecil di belakang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.